Nah, yang pengen gue bahas hari ini adalah gue pengen bahas tentang HTML, tuh ya. Nah, di sini udah gue buatin folder playlist HTML, jadi nanti bisa lu buat ya di sini di laptop lu, bisa buat folder di sini. Misalkan kita buat pengenalan. Nah, ini ya. Nah, kita coba masuk langsung ke Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu gunanya untuk menuliskan teks editor, tuh ya. Nah, kalau lu mau kayak gua gini, untuk masuk pakai Git Bash, lu bisa download GitHub. Nah, itu ya yang tadi gua sebutin. Ya, kita perbesar di sini. Nah, ini folder ini masuk ke apa namanya? Visual Studio Code-nya. Ya. Kemudian ini kita coba buat. Nah, kalau untuk HTML berarti extensionnya itu HTML ya. Berarti di sini pengenalan .html. Nah, dia akan berubah di sini ada icon HTML-nya ya. Kita enter. Nah, dan di sini gue udah buatin materinya, gue copy aja ya. Sini. Gue pengen bahas ini dulu. Gue perbesar dulu di sini. Gue save. Nah, ya. Jadi di sini kita bakal nanti ngebahas tentang paragraf, kemudian heading, list, table, formulir, hyperlink, semantik, dan komponen HTML. Nah, ini yang nanti bakal kita bahas tuh. Jadi gua buatin dalam bentuk ini project ya, atau eh, kalau misalkan kita pengen buat list list produk ya, nanti langsung sesuai dengan projectnya. Cara buat table berarti ntar misalkan kita buat table data siswa atau data mahasiswa. Formulir berarti nanti formulir pendaftaran tuh ya. Nanti gua bahas seperti itu. Tuh ya. Nah, sebelum itu, nah di sini gue pengen ngejelasin ya. Coba ini gue buat lagi ya, file di sini index.html. Nah, jadi kita nanti itu pakai yang namanya emet abbreviation dari HTML5 tuh ya. Jadi kalau udah ini, nah dia otomatis di sini ada metadata, ada dua metadata ya, sesuai dengan yang di sini yang udah gue jelasin tuh. Maksudnya apa metadata ini? Nah, untuk yang meta charset UTF strip 8 itu gunanya untuk standarisasi atau mendukung encoding yang lebih modern, lebih ke karakter, bahasa, dan simbol tuh ya. Jadi ada perbaruan atau pada si HTML tuh ya. Kemudian meta HTTP strip equif, kemudian di sini x titik UA compatible, kemudian dengan konten IE sama dengan edge. Fungsinya untuk apa? Dia untuk memastikan halaman web yang kita buat itu dirender dengan baik oleh versi terbaru dari Internet Explorer atau browser. Tuh. Kemudian di sini ada meta name, viewport, content width sama dengan device width, initial scale sama dengan 1.0. Nah, ini fungsinya untuk ngatur tampilan halaman web pada perangkat mobile dengan lebar layar yang sesuai dengan lebar perangkatnya. Jadi kita fungsinya untuk mencegah ini ya. Kalau kita buka di HP itu tampilan desktop untuk mencegah ya. Jadi menyesuaikan dengan device yang dipakai. Kalau kita buka pakai HP ya berarti menyesuaikan tampilan atau layarnya. Ini bagiannya ada di head ya. Nah, kemudian nah di sini ada title. Title ini untuk apa sih? Judul ya. Jadi yang enaknya kalau pakai Visual Studio Code ini gua ini aja dulu ya. Ada ekstensi yang namanya itu live server. Nah, ini ya. Ini bisa kita aktifin. Nah,
Oke, udah. Kita close dulu. Kita close. Nah, sini ya. Nah, ini bisa kita open with live server. Enaknya pakai Visual Studio Code. Oke, ini gua buat seperti ini ya. Nah, jadi ada dua ya layarnya ya. Ini gua geser dulu di sini. Nah, title ini menunjukkan si judul yang ada di sini ya. Kalau misalkan kita ubah di sini, misalkan web aku, nah, dia akan otomatis ke refresh dan di sini tertulis title ya, itu web aku gitu ya. Atau misalkan bisa kita ubah jadi awok-awok. Nah, ya, web awok-awok. Nah, jadi kalau misalkan lu lihat website di sini, kalau misalkan lu buka apa, misalkan Instagram. Nah, ini kan judulnya ya. Nah, ini itu bagian dari si title ya. Kalau misalkan di sini kita buat Instagram. Nah, ini kan berubah ya Instagram. Nanti bisa dimasukin icon untuk favicon dari si title ya. Tuh ya. Itu kita belajar juga itu seperti itu. Nah, kemudian tadi kita bakal belajar yang namanya paragraf dan heading ya. Nah, jadi ini sini gua kasih contoh untuk yang ini dulu ya, paragraf dan heading untuk video di hari ini. Nanti gua buatin di video selanjutnya yang list, table, formulir dan seterusnya itu ya. Kalau paragraf itu identik dengan P, paragraf ya. Kita buat di sini lorem ipsum ipsum. Kemudian di sini kita enter, kita save. Nah, dia maka akan tampil seperti ini ya, secara otomatis tuh. Ini gunanya untuk apa? Menampilkan paragraf tuh ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau heading di sini apa? Heading itu dari H1 sampai dengan H6 ya. H1 sampai dengan H6. Kita buat di sini H6 itu ya. Nah, sini kita masukin misalkan tahun apa deh. Nah, ini ukurannya beda-beda ya. Gunanya untuk judul ya. Jadi semakin itu nanti semakin besar tulisan di sininya. Tuh ya. Ini gunanya untuk judul. Ya kalau untuk heading sama paragraf ya hanya seperti itu aja gitu ya. Atau misalkan di sini kita tambahin P misalkan eh, website punya saya independen, save. Nah ya, ini kalau misalkan kita pengen buat paragraf ya, itu bisa pakai ini ya, P ya, dia nampil seperti ini. Ini untuk judul, heading itu untuk judul ya, kasih di sini ya, judul tuh. Oke, kalau paragraf ya berarti untuk menulis sebuah paragraf tuh ya. Nah kalau misalkan di sini ada nih, misalkan pengen buat tebel di sini. Nah ya, kita bisa ngasih B di sini. Nah, nanti dia tebal seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita ganti jadi U, dia akan garis bawah. Kalau misalkan kita tambahin di sini I, maka dia akan garis miring. Tuh ya, seperti itu. Kalau misalkan kita tambahin di sini M, apa M di sini? Sama ya. Jadi I sama M itu sama. Tuh ya. Tuh. Jadi seperti itu untuk paragraf dan heading ya. Nggak begitu kompleks ya, hanya sekedar ini aja lah informasi untuk paragraf dan heading ya.
Nanti di video selanjutnya bakal gua bahas tentang list, table, formulir ya dan sebagainya. Tuh. Nah, enaknya pakai Visual Studio Code seperti ini ya. Jadi sarannya nanti download extension atau install extensionnya live server. Jadi supaya perubahannya itu real time gitu ya. Ketika ini di save, maka secara otomatis di browsernya akan ke refresh ya. Untuk alamatnya ini dia menggunakan alamat ini 127.0.0.1 titik 25500 ya. Kemudian di sini ada nama file yang sudah kita buat di sini tuh ya. Oke.